بحبل الله المتين. الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Waktu pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji rutin kita tafsir tentang surat An-Nahl ayat 111. Temanya majlis fi qoulihi ta'ala yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari ta'ti kullu nafsin, setiap jiwa di antara kita ini datang kepada Allah, tujadilu, dan dia itu akan membela an-nafsiha, dari dirinya sendiri. Jadi setelah peristiwa Shiratal Mustaqim, maka bab selanjutnya adalah ini diskusi, dialog, perdebatan antara Allah dengan Bapak Ibu. Yang mestinya Bapak Ibu nanti kalau di hadapan Allah itu pengennya ya pasti benar, kudu menang, kudu masuk surga dan lain sebagainya. Kalau bahasanya kita itu apa sekarang ini? Berarti klarifikasi data. Oh dulu saya sholat, saya ini. Jadi semua yang saya ini Bapak Ibu sebutkan itu akan divalidasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar tidak sih? Mungkin yang paling gampang untuk memahami bab ini, ketika Nabi SAW pernah mengatakan kepada kita bahwa yang masuk neraka itu kan nomor satu orang yang berjihad di jalan Allah. Alasannya dia jihad karena Allah waktu di dunia. Ternyata hatinya itu tujuannya biar dapat gelar pahlawan, masuk neraka itu. Yang nomor dua ustaz, kayak saya gitu. Dia bilang ngajar pagi, sore, siang, malam itu karena juga perintah Allah katanya. Padahal dia ngajar itu tujuannya biar dianggap sebagai orang alim, orang pintar dan lain sebagainya. Nah, itu diuji keikhlasannya itu. Nanti dia ngadu itu. Yang satu lagi itu yang suka menyantuni ya orang-orang susah, orang miskin, janda apa gitu. Dia juga sama, dia juga bilang ini saya kerjakan karena Allah. Ternyata setelah diklarifikasi itu keliru semua. Bukankah dulu Anda ketika ngasih santunan biar dipilih waktu pilkada, misalnya begitu misalnya, ya. Akhirnya betul data itu mentah di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu setiap kali sudah mengerjakan amal soleh, apapun bentuk amal solehnya itu, pertama itu Bapak Ibu disuruh bersyukur dulu. Bersyukur bahwa amal soleh itu bisa dikerjakan karena ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu yang penting. Karena pada prinsipnya semua amal soleh kita itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada bimbingan, pendampingan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi jangan bangga gitu loh. Apalagi muncul takaburnya. Asal bisa begini, sombongnya untuk kira-kira begitu. Asal bisa baik dikit, pamernya masya Allah. Karena takutnya nanti kalau di akhirat itu zong, wah ternyata keliru. Itu bab ini ngomongin itu. Wa fi hisabil malaikati war rasuli walau bil mahfuz. Dan di dalam kitab ini, bab ini Bapak akan menjelaskan tentang hisabnya para malaikat, rasul dan lauhul mahfuz. Ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taqifu al-khalaiq lil 'ardil akbar baina yaday rabbil alamin fayaghriquna ala qadri a'malihim. Semua makhluk nanti akan berhenti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dia di depan. Kalau Bapak baca Quran itu wakaf itu berhenti. Bapak Ibu nanti akan diam. Semua makhluk pada saat acara lil ardil akbar, pada saat digelarnya acara klarifikasi besar-besar, si A, si B, si C semuanya datang untuk dimintain pertanggungjawaban. Dan semua orang ini berhenti baina yaday rabbil alamin, di hadapan Allah penguasa seluruh alam semesta. Fayaghriquna ala qadri a'malihim, maka mereka semua makhluk itu akan tenggelam karena sesuai dengan amalnya mereka. Maksudnya tenggelam itu
keringatnya itu akan memenuhi tubuhnya orang tersebut. Yang sudah sering kita sampaikan dan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dari yang lain-lain, yafrituni orang nanti ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, sampai di lutut, sampai di paha, sampai di dada, sampai terus. Ada yang tangannya diangkat terus masih tenggelam itu. Nah, sudah di waktu itu nggak ada yang bisa nolong apa gitu. Cuman yang kelihatan itu cuma beda-bedanya aja. Oh, orang ini tenggelam sampai paha gitu aja. Jadi yang menentukan keringatnya Bapak Ibu nanti di hadapan Allah itu adalah amalnya Bapak Ibu sendiri. Maka jangan mengandalkan orang lain. Pikirkan saja dirinya sendiri dulu. Seperti tadi yang dibaca waktu sholat subuh ya. Yang dibaca surat apa tadi? At-Tahrim. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bicara tentang rumah tangga Nabi, istri-istri Nabi gitu ya, yang cemburu, yang macam-macam begitulah. Nabi Muhammad kan juga begitu istrinya dulu kan. Sehingga ada closing statementnya, kalau ada urusan rumah tangga, anak istri itu ya endingnya tetap neraka surga dibicarakan dari situ dulu kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, asal Rabbahu in talaqakunna ayyubdilahu. Nah itu menarik itu Bapak. Jadi tujuannya Nabi Muhammad SAW kalau orang istri-istri Nabi itu nggak mau taubat dari cemburu, iri, dengki gitu ya, maka Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah diceraikan saja istri. Nah tujuan cerai itu cuma satu buat Nabi Muhammad, ayyubdilahu. Jadi Allah pengen mengganti istri yang Nabi yang nggak mau taubat-taubat itu dengan yang lebih baik, muslimah, wanita, abidah, salihat, itu ganti. Baru ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka Bapak Ibu punya tanggung jawab kepada keluarganya, bagaimana caranya mereka itu selamat. Masing-masing selamat, istri selamat, anak selamat, bapak selamat gitu. Kalau bapaknya selamat, istri ikut selamat asal dia mau. Bapak selamat, anak juga selamat kalau anaknya mau. Caranya selamat bagaimana? Sholat subuh berjamaah. Misalnya, kita cari anak kita, mana anak kita yang sholat subuh berjamaah, kayak begitu. Mana istrinya, ya bisa begitulah. Biar selamatnya bareng-bareng, ya. Ada lagi riwayat yang nomor 2 dari Ibnu Abbas, annahu qala yaqulu wa tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah, ya bani Adam ansitu fadhalimu ansitu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti pada hari kiamat, wahai anak Adam, ansitu, perhatikanlah, dengarkanlah, saya akan menyampaikan kepada kalian. Artinya semua catatan amalnya anak Adam itu akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nyebutnya apa? Validasi data. Benar nggak sih? Makanya benar salah itu yang menilai hanya Allah saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menilainya benar, nah Allah itu menjelaskan benar salah itu sama Nabi Muhammad. Maka ibadah itu untuk dinilai benar itu asal cocok sama Nabi, ikhlas karena Allah, sudah benar itu. Nah, akhirnya syarat 2 itu diajukan oleh para ulama. Syarat diterimanya amal ada 2. Nomor 1 ikhlas, nomor 2 cocok sama aturannya Nabi. Nah, kalau Imam Nawawi itu nyebutnya ada 4 itu. Syarat yang nomor 3, 4 itu syarat kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu sudah baca Riyadhus Shalihin ya, beliau menyebutnya ada 4 itu. Yang nomor 3 itu syaratnya amal diterima adalah al-akhdhu bil quwwah. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan perintah itu dikerjakan secara totalitas. Jadi totalitas itu artinya apa? Tidak separuh hati. Jadi sekuat tenaga, sebanyak ilmu, daya yang Bapak Ibu mampu itu untuk beribadah. Jadi kapan itu mengerjakannya? Ya tidak tebang pilih. Semuanya dikerjakan perintahnya. Mulai dari potong buku sampai potong anak. Nah, kalau bahasa Nabi Ibrahim gitu. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Mulai dari sholat sampai jihad. Nah, itu namanya mengerjakan
perintah secara totalitas, gitu ya. Kemudian yang nomor 4 syaratnya diterima ibadah Bapak Ibu itu adalah al-musyaroah. Ibadah itu harus dikerjakan dengan segera, jadi tidak boleh ditunda. Contohnya sholat aja dah. Kenapa di dalam Al-Quran ada ayat fawailun lil musallin? Itu tafsirnya itu yang dimaksud orang yang celaka itu adalah orang yang sudah sholat tapi dia itu mengakhirkan waktunya. Orang yang sudah sholat tapi orang ini tidak tepat waktunya. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Bapak Ibu bahwa ibadah yang paling baik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau ada orang sholat suka menunda, apalagi mengakhirkan, apalagi menomorsekiankan itu, maka orang ini namanya tidak musyaroah. Begitu. Termasuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu juga perintahnya pertama kali baca aja Al-Quran dulu. Kalau baca Qurannya sudah bagus, baru belajar hadis Nabi. Hadis Nabi-nya sudah baik bacanya, baru belajar fikih. Fikihnya sudah baik, belajar sirah. Nah itu secara grafik itu dibuat. Nah kadang-kadang ada sebagian orang pinter baca hadis sudah bisa nyalahin orang, baca Qurannya nggak bisa. Baca Quran bisa Pak? Enggak. Baca hadis bisa. Kalau hadis itu nyalahin orang dulu banyak kan hadisnya. Urusan bertetangga apa. Jadi dia senang nyalahin orang. Tapi dirinya tidak akan selamat karena Qurannya dia tak baca. Gitu kan. Jadi kalau belajar dibikin dulu prioritasnya. Al-Quran wajib bisa baca Quran. Sehingga perintah-perintah untuk menyegerakan itu dikerjakan oleh kita biar ibadahnya itu diterima. Termasuk haji umroh. Haji umroh itu perintahnya juga segera, bukan menunda. Perintahnya segera. Bagaimana caranya Bapak Ibu biar segera pergi ke Mekah? Ya nomor 1 ada niat dulu. Asal udah niat ya nanti dia pergi, udah begitu. Nah tujuannya orang pergi ke Mekah adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya ingin syarat 4 ini diajukan oleh Imam Nawawi kalau ibadahnya Bapak Ibu pengen diterima oleh Allah. Nomor 1 ikhlas, nomor 2 ittiba sunnatin Nabi, yang nomor 3 adalah totalitas, artinya seluruh ibadahnya dikerjakan dengan semangat, kerja keras dan lain sebagainya. Upaya usahanya seoptimal mungkin begitu. Kemudian yang nomor 4 adalah perintah itu, ibadah itu dikerjakan dengan segera. Nah, segera itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau ada orang datang ke masjid ini mulai dari umur 16 tahun, nah itu baru itu anak muda yang sudah dijamin sama Nabi Muhammad ya akan dapat naungan karena masih muda sudah bisa sholat subuh berjamaah. Oh itu keren. Dan itu bertahan sampai nanti dia akhir gitu. Nah yang nomor 3, wa fi riwayatin ukhra, ada riwayat yang lain, faqad anzartu lakum min yaumi khalaqtukum ila yaumi hadza. Sungguh aku telah diam kepada kalian mulai dari aku menciptakan kalian sampai hari ini, hari validasi semua ibadahnya Bapak Ibu. Asmi'u qaulakum wa anzur a'malakum. Anda dengarkanlah dan lihatlah amal-amal kalian. Fanzuru al-yawma a'malakum, maka lihatlah hari ini amalan-amalan kalian tu'radu alaikum, akan dihamparkan di hadapan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa orang yang mendapati amalnya itu baik, maka pujilah kepada Allah. Wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang mendapati amalnya itu tidak baik, fala yalumanna, maka jangan mencerca, jangan mencaci, jangan menyesali, illa nafsahu, kecuali karena dirinya sendiri. Jangan nyalain orang, jangan nyalain suasana, jangan nyalain lingkungan, jangan nyalain tetangga, jangan. Pokoknya kalau ada amal yang tidak baik itu, salahin dirinya sendiri aja. Kenapa begitu? Karena orang lain nggak mungkin salah. Kalau ada orang jahat, Nabi kan tidak pernah nyuruh orang jahat dibalas dengan yang jahat. Nggak ada kan itu ya? Yang ada apa? Kalau ada orang jahat dibalas dengan kebaikan. Kalau ada tetangganya beli, ya tahu
nggak boleh parkir depan rumah kita tapi ngalang terus itu. Jadi balas aja kebaikan. Kalau mau parkir, masa silahkan. Mau parkir sini Pak menghalangi saya, silahkan Pak, saya ikhlas. Begitu caranya. Tapi kan susah yang begitu itu. Yang ada dibalas. Bener nggak Pak? Urusan parkir misalnya. Atau urusan apa? Wah macam-macam lah. Pokoknya kita itu kalau balas jelek itu kayaknya nggak usah disuruh, semuanya pinter. Padahal Nabi Muhammad itu kan prinsipnya apa? Kalau ada orang jahat, beliau balas dengan akhlak yang mulia. Kalau ada yang benci, beliau balas dengan silaturahmi. Kalau ada yang zalim paling, lalu Nabi terjatuh ke dalamnya waktu mau sholat, dia sakit ditembak. Wah itu luar biasa terbatas. Sehingga Bapak Ibu kalau tidak mendapati amalnya itu soleh, maka tidak boleh menyalahkan orang lain. Diri sendiri aja sama. Ya seperti contohnya Nabi Adam. Lihat Nabi Adam kalimatnya, dia nggak nyalain orang lain. Bapak. Nabi Adam sampai itu Hawa teman bilang, Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah kami berdua, ngaku tuh dia berdua. Dolamna anfusana, kami berdua telah menganiaya diri kami sendiri. Nabi Yunus juga sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kan dia ngaku aja Pak. Mengaku zalim itu memang susah sih Pak. Soalnya kita sok bener gitu. Kita tidak akan pernah ketemu kata-kata ngaku zalim kalau dirinya tuh merasa paling benar. Yang merasa itu kan nggak cukup data itu, cuma merasa doang, datanya nggak ada. Makanya ngaku salah itu mah. Ngaku salah itu sesuatu. Makanya Bapak kalau bersimpuh di multazam itu, ya Allah, saya Mariono datang mengetuk pintu taubat. Nah, itu kan ngaku salah. Maafkan kesalahan saya. Maaf. Tidak ya? Kesalahan yang sengaja tidak sengaja. Sembunyi atau terang-terang. Siang atau malam. Nah itu ngaku salah. Kalau sudah ngaku salah, baru minta rahmat. Nanti ngaku salah dulu. Kalau sudah ngaku salah, baru minta rahmat. Karena Nabi Adam kasih tahunya begitu, wa ilam taghfir lana ya wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tidak menerima minta maafnya, maka dia menjadi orang rugi. Sehingga Bapak Ibu, riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwa kita ini hidup harus bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Banyak ayat lah Bapak. Misalnya Bapak baca di juz 30 kan ada komunikasi dia. Jadi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kan kebalikannya. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu kan dialog. Ingatkan ketika Bapak terima catatan amal dengan tangan kanan atau terima dari balik punggung dengan tangan kirinya, udah kelihatan ya. Yang itu harus dibaca satu per lembar, lembar demi lembar, baris demi baris, jam demi jam, hari demi hari, detik demi detik, semuanya tercatat rapi. Bapak wajib baca itu. Jam sekian, tanggal sekian, hari ini, tahun segini mengerjakan ini, benar benar, benar. Bener nggak? Bener. Udah semuanya nanti kamu begitu kan? Oh enggak kok, saya nggak begitu. Kalau dia ngomong nggak begitu, akhirnya print out buktinya muncul gitu. Ini dalilnya. Kalau sekarang ada apa Pak? CCTV. Ada apa? CCTV. CCTV-nya Bapak Ibu itu langit. CCTV-nya Bapak Ibu itu apa? Tanah. CCTV-nya apa Bapak Ibu? Tangan. Sisinya apa? Kaki. Itu nanti saksi-saksinya itu. Ya, jadi ketika nanti tanah bisa berbicara, Bapak itu mau ngomong apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbarha. Pada hari itu tanah itu nanti akan ngomong, Bapak.
Kenapa tanahnya bisa ngomong? Ya karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh bi anna rabbaka awhala. Allah berikan wahyu kepada tanah, tanah itu akan ngomong apa saja yang dikerjakan oleh anak Adam di muka bumi. Bapak Ibu mau ngomong apa nanti? Waktu dulu sholatnya belum rapi, disuruh puasa Ramadan malah ngopi pinggir jalan, kakinya gantung-gantung kayak gitu-gitu, itu kan harus bertanggung jawab kan itu. Ya tak, dapatin proyek, salahnya salah, ya. Kalau tidak pakai salah nggak dapat proyek, wah macam-macam gitu. Nah itu wajib tanggung jawab. Maka berani ngomong benar, sama jujur dan bertanggung jawab itu menjadi ciri Bapak Ibu akan selamat yauma yuqradul al-akbar baina yadi rabbil alamin. Begitu. Ya kalau sekarang sih kayaknya kita nggak ada yang nanya Bapak Ibu. Yang penting sekarang tuh orang cuma melihat hasilnya ada udah. Oh duitnya banyak ya. Siapa yang mau menghisap? Nggak ada. Maka ketika setiap kali 1 tahun Bapak Ibu disuruh untuk menghisap dirinya sebelum dihisap sama Allah itu nasihat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nah, coba dihitung-hitung lah, dihitung-hitung, dipikir-pikir gitu ya. Realita-realita yang terjadi oleh kita tuh dipikir gitu, salah benar, soleh apa tidak soleh itu dipikirin aja. Setelah dipikirin diambil tindakan. Kayaknya kok salah. Kalau salah ya minta maaf. Setelah minta maaf berbuat baik. Setelah minta maaf diganti dengan amal soleh. Jadi jangan minta maaf ganti lagi, salah lagi, minta maaf lagi. Sampai selesai kalau. Ya kalau sudah minta maaf ya sudah diganti dengan amal soleh. Usyuru alayya ibadi, kalian berkumpullah di hadapanku wahai hamba-hambaku. Bahwa izzati wa jalali la yajuzuni dzulmun wa dhalimun. Maka demi zat kekuasaanku dan keagunganku la yujawizuni zulmun wa zalimun. Tidak akan ada orang yang bisa melewati saya. Tidak akan ada orang yang bisa selamat dari hadapan saya. Orang yang menganiaya atau orang yang dianiaya. Dua-duanya tanggung jawab. Maka prinsipnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang menjahati Nabi itu, Nabi balas dengan kebaikan, bukan ditukar dengan kezaliman sebaliknya. Tetangga saya zalim, saya ganti berbuat zalim, bukan itu. Maka kalau ada tetangga kok tidak pernah ngasih, coba kita belajar ngasih dulu. Kira-kira nanti dia masih jelek apa enggak sih? Dikasih aja dulu, sesuai dengan aturan Nabi. Bahwa Nabi kalau ada tetangga itu, dia punya hak untuk kita berbuat baik. Jadi kalau tetangganya baik, maka pintu kebaikannya Bapak Ibu banyak sama tetangga. Karena hidup kita ini pasti bertetangga. Baik. Pakai fabika ya miskinun, ya makrurun, ya tarikul haqqi was shawab, ya mukhalifus sunnati wal kitab, ya zaliman li nafsihi, ya ghafilan anil hisabi, ya man badal nafsihi li alimil adab, ya man tumadi fi mihsati rabbil arbab wa nasyal jannati wa husnul ma'ab. Ini pertanyaan-pertanyaan jawab. Pakai fabika ya miskinun, maka bagaimana dengan Anda wahai orang miskin? Ya makhrurun, bagaimana nasib Anda wahai orang-orang yang tertipu? Ini kata miskin disebut nomor 1. Kenapa demikian? Karena di dunia ini yang boleh ngaku kaya cuma Allah saja. Allah itu dia Ghani. Allah itu maha kaya. Kalau Bapak Ibu melihat kekayaannya Allah nggak sanggup, ada contohnya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sudah paling kaya. Jadi jangan bacanya gini, orang terkaya menurut majalah Forbes. Menurut apa Bapak Ibu? Forbes. Nomor 1 Sugiono yang punya jarum super misalnya gitu ya. Itu kan kaya menurut majalah aja. Mungkin yang diundang wartawannya yang sering akrab sama dia, lalu dipublikasi punya nama, wah dibaca oleh kita. Saya pengen seperti majalah Forbes, masuk di majalah Forbes. Ya maka tetap aja kan miskin. Kenapa kok miskin? Ya ukurannya apa ini kaya kan gitu.
rumah 2000 meter kredit misalnya, nggak di cash. Mobil bagus-bagus kredit juga, gadgetnya bagus-bagus, nah kredit juga. Terus apa yang mau dibanggakan? Terus apa dalilnya disombongin? Ada lagi yang lebih parah, udah miskin nggak mau sholat lagi, kan nyebelin tuh dia. Miskin nggak sholat nggak patuh. Jadi bahaya banget orang miskin seperti ini. Sudah miskin tapi tidak mau ibadah. Wah, itu berat. Maka Nabi Muhammad itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa hubbal masakin. Ya Allah, tolong jadikan saya orang miskin dan senang sama orang-orang miskin. Ya benar, Pak. Artinya miskin itu duitnya banyak tetapi tidak muter di dirinya sendiri aja. Orang miskin itu kan takut untuk mengeluarkan aja tuh. Ada banyak tapi dia takut mengeluarkan. Itu miskin itu. Padahal yang ngasih itu kan Allah. Kalau dikasih terus tidak keluar, blendingan, kalau kata orang Jawa itu blendingan. Blendingan itu ya kapan, karena ada masuk tapi tidak ada keluar. Hidup itu kayak makan aja, pagi nanti makan, habis itu ke toilet. Nah, toilet itu dikeluarkan ya. Kalau duit dia dapat 1000, ya dikeluarkan lah 100 ya 200 biar ada udara gitu. Ya, jangan nggak ada yang dikeluarkan. Yang jadi masalah itu keluar terus nggak ada masuk, nah, itu masalah. Atau nggak seimbang antara yang masuk sama yang keluar. Masuknya 1000 keluar 2000, masalah juga. Nah, maka orang miskin ini disebut miskin itu kalau di dalam Al-Quran kan identik dengan miskin urusan duniawi. Maksudnya miskin duniawi itu apa? Ya secara fakta dunia itu memang tidak ada. Rumah tidak ada, ya, transportasi tidak ada, istri juga tidak ada, tanaman juga nggak punya, ternak apalagi. Itu baru minal miskinun itu yang begini. Nah, tapi kan kuluna masing-masing kita kan nggak termasuk orang miskin ya. Rumah ada, tinggal dipakai untuk apa sih rumahnya? Mobil ada, dipakai untuk apa sih mobil gitu. Makanya saya sebut apa? Pakai fabika, bagaimana nasib Anda wahai orang miskin? Yang maghrur dan orang-orang yang tertipu. Tertipu itu artinya mengidolakan duniawi, lupa sama akhirat, itu maghrur. Tertipu sama zahratud dunya wa na'imaha. Nikmat dan indahnya dunia itu yang menipu orang ini. Seakan-akan hidupnya di dunia itu selama-lamanya. Dia lupa sama konsep, semuanya berubah. Dulu dia anak kecil, sekarang dewasa, tiba-tiba tua banget, sepuh, kan harus meninggal. Dia lupa sama kalimat itu. Dulu dia siapa, sekarang siapa di mana? Itu dia lupa. Makhrurun. Lalu apalagi? Ya tariqal haqqi was-shawabi. Bagaimana nasibnya orang-orang yang suka meninggalkan kebenaran, was-shawabi dan kebaikan. Bagaimana itu kalau ada dalil kebenaran tapi dia nggak mau mengerjakan? Disuruh pergi haji nggak pergi, sampai meninggal dia nggak pergi. Disuruh niat aja susah, niat aja itu loh susah. Niat untuk pergi haji itu loh tidak mau. Sudah niat belum. Padahal kalau niat doang kan lumayan lah. Ya Allah pengen pergi haji ya Allah. Udah begitu doang aja beritanya. Ya Allah pengen pergi haji ya Allah. Ya. Kenapa ini haji dibicarakan dari sekarang? Karena Kementerian Agama juga sudah tiap hari ngomong begitu. Persiapan petugas haji jumlahnya 2.250 orang. Ya tak akan dipangkas sama Saudi. Dan lihat persiapan silaturahmi perdana Menteri Agama. Tujuannya apa? Jamaah haji juga. Pengennya negara Indonesia mabit di Minanya tidak dapat Mina jadi. Harapannya ada di Mina Qadim. Karena kalau mabit di Mina jadi itu ada sebagian ulama yang uring-uringan itu antara hajinya sah atau tidak sah, wajib hajinya sah atau tidak sah, karena mabit itu kan hukumnya wajib haji berarti. Nah, itu dipersiapkan oleh negara dari hari sekarang karena Maret haji mulai jalan 3 bulan sebentar. Senang tidak senang haji terus bergulir tiap tahun. Maka kita disuruh niat aja, yang belum niat masak niat gitu. Jadi jangan ngaji terus udah niat belum lah gitu. Niat aja kok takut. Padahal kan nggak bayarnya gitu kan.
saya niat pengen pergi haji. Udah begitu aja. Asal sampai rumah saya niat pengen pergi haji. Udah begitu. Jadi beritanya saya niat pengen pergi haji. Insya Allah nanti pergi ya. Dengan izin Allah Subhanahu. Oh niat gak bayar. Niat aja yang baik-baik. Karena niat itu gak akan dapat pahala. Ya. Ada lagi. Bagaimana nasibnya orang-orang yang mukhalifas sunnati wal kitab? Wahai orang-orang yang menyalahi sunnah dan menyalahi Al-Quran. Bagaimana nasibnya nanti pada saat Bapak Ibu sudah ngaji tafsir, ngaji hadis, ternyata perbuatannya masih tidak sesuai dengan Al-Quran sama hadis. Gimana nasibnya? Ya nantilah tanggung jawab masing-masing. Gitu. Ya dzaliman li nafsih. Bagaimana nasibnya orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri? Ya ghafilan anil hisabi. Bagaimana nasibnya orang-orang yang lupa dari hisab Allah? Lupa bahwa satu butir nasi yang jatuh ke samping piringnya Bapak Ibu itu Nabi nyuruh diambil. Bagaimana nanti nasibnya orang-orang yang kalau makan itu tidak bersih? Bagaimana nasibnya orang-orang yang kalau makan itu nyampah? Bagaimana nasibnya orang-orang yang kalau makan itu pakai tangan kiri? Bagaimana nasibnya orang yang nanti makan itu sambil berdiri? Gimana itu nanti mereka itu? Ya kalau ditanya sekarang jawabannya itu kan urusan saya. Oh ya monggo, silakan dilanjutkan kan gitu loh. Karena nggak bisa dinasehati ya masing-masing. Silakan, tidak apa-apa. Silakan Anda berdiri, silakan nyampah, silakan nyisa, silakan. Yang penting berani bertanggung jawab. Ya paling nanti waktu dia ada di IGD itu di pelapor itu muncul kan. Ya Allah, dulu saya makan itu sering saya buang-buang, gitu ya. Ternyata itu dosa. Nanti itu begitu tuh kejadian. Asal sudah mau berakhir tuh di pelapor muncul semua itu kan. Ya Allah. Di samping kanan kiri itu nggak ada siapa-siapa ya. Istri kagak ada, anak juga nggak ada. Maaf, bahkan ditengok aja nggak boleh. Mau minta tolong sama siapa? Cuman yang di pelapor tuh muter aja tuh yang jelek itu. Ya Allah, gimana ini caranya? Mulai panik dia gelisah. Air mata keluar, akhirnya dia bilang sama ya Allah, ampuni dosa saya. Nah, ampuni kesalahan saya ya Allah. Makan bersih, ya, makan berdiri, wah, pokoknya muncul semua nanti. Akhirnya dia minta maaf, bertobat kepada Allah. Ya harapannya tobat waktu di IGD itu diterima, udah begitu. Yang penting ada kata tobat. Terus sebenarnya apa kali? Ya man badru nafsahu li alimin adab. Bagaimana nasibnya orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk mendapatkan siksa yang berat, yang menyakitkan. Artinya ini ada orang yang bahwa itu dosa, itu menghadirkan siksa, tapi dia tuh senang mengerjakan. Dia senang bohong, senang jahat, senang merendahkan, senang memfitnah. Dia tahu itu dosa. Bagaimana nanti? Terus dia ngomong apa kira-kira? Emang kamu nggak tahu kalau berbohong itu dosa? Nanti itu ditanya. Ya Allah, Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini disampaikan sama Bapak Ibu biar kita itu, oh iya ya, nanti itu akan ada pertanggungjawaban. Kalau yang sudah berlalu ya minta maaf lah. Kalau urusannya sama Allah ya istighfar lah. Kalau sama orang ya diminta maaf lah. Nah minta maaf itu kan pertanggungjawaban kan? Ya saya maafkan lah, tapi kan uang saya harus balik 1 miliar bos. Misalnya nggak punya duit 1 miliar gimana? Ya harus saya tunggu kapan punyanya. Ya kalau cuma 1.000 kita ikhlaskan, kalau 1 miliar ya harus balik. Itu namanya tanggung jawab. Jadi jangan malah ganti nomor handphone, pindah komplek, mau pindah kemana? Mau pindah kemana aja, namanya utang tetap aja ngikut Bapak Ibu. Nanti utang itu muncul di plafon tadi itu. Wah, saya nggak mungkin dikejar sama teman saya di Duta Indah karena udah pindah ke Papua, ke Amerika. Di Amerika juga ada plafonnya sama. Waktu mau tidur tuh plafonnya tuh ngomong terus. Kamu punya utang kok. Kamu ngomong apa itu?
Ya man tumadi fi maksiati rabbil alamin. Bagaimana nasibnya orang-orang yang terus menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumadi itu senang gitu loh. Berkelanjutan, tiap pagi maksiat, tiap sore maksiat, itu tumadi. Ya, makanya bertobat. Terus apa lagi? Wa nasiya al-jannata wa husnul ma'ab. Bagaimana nasibnya orang-orang yang lupa sama surga dan lupa sama kebaikan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya dia lupa sama ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang disuruh kembali itu kan jiwa yang baik. Kalau yang tidak baik kan langsung digebukin tuh. Ya, yang baik-baik itu kan wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tumakninah, tunduk patuh, kembalilah kepada Allah. Yang dipanggil itu jiwanya, karena orang yang bisa bertobat itu memang jiwanya. Kalau jiwanya sudah iya, maka fisiknya ngikut. Kalau pikirannya sudah iya, maka tangan, kaki, mata ikut. Maka rohnya yang paham. Karena roh itu suci, karena roh itu bersih, karena roh itu tinggi, dan roh itu bukan materi. Roh itu tidak materi, sehingga dia tidak kenal sama rendahnya dunia. Roh. Maka kalau kita mau berbuat haram, ngambil rezeki yang haram, yang disuruh ngomong itu rohnya gitu. Kalau tangannya mah senang ngambilnya, matanya juga senang, tapi coba tanya sama rohnya. Ini haram loh, ini dilarang loh. Rohnya yang suruh ngomong, insya Allah nggak jadi loh. Pada saat kita menyuri kota amal, maaf misalnya begitu, kalau rohnya dia bersih, maka rohnya akan ngomong, ini kan kota amal, maka dia nggak akan jadi mencuri, nggak akan jadi. Karena rohnya itu nggak suka sama nyuri, rohnya itu nggak suka jahat, rohnya itu nggak suka menfitnah dan lain sebagainya. Maka roh itu perlu diisi terus dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dan lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paragraf yang nomor 1, tabaqiyatullah taala lil jababirah. Penyesalan orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzakara fi ba'dil akhbar, disebutkan di dalam sebagian riwayat, annal jabar jalla jalaluh, sesungguhnya zat yang boleh sombong hanya Allah yang maha tinggi saja, yang maha mulia saja. Idza istama al-awwaluna wal akhirun fi arsatil qiyamah nada subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, fil ursatil qiyamah, pada waktu digelarnya tadi pembukaan amal semuanya itu pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil ainal jababiratu wa abna'il jababiratu, ainal muluk wa abna'al muluk, qasamtu al jababiratu bisultani wa afnaitu al muluka bi adhamati. Ini kalau kita ngomongin sombong ini, kita jadi ingat anaknya siapa Bapak Ibu yang dirjen pajak kemarin, yang naik mobil gebukin orang. Oh, siapa? Siapa? Rafael Nadeo. Ya, anaknya siapa? Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya itu kasus, maksudnya kasus saja. Itu kalau ada orang naik mobil bagus, merasa dirinya kaya raya, bapaknya hebat, backingannya kuat, itu ya begini itu. Gebukin orang, terus kena batunya. Nah, gitu kira-kira. Karena dia sombong. Nah, Mario Dandi, nah itu kasus ya, artinya kasus orang sombong. Orang sombong itu ya begitu, mentang kelek,
mentang-mentang apa, mentang-mentang ya pokoknya yang dianiaya itu pasti orang miskin lah. Tidak mungkin orang kaya dianiaya sama orang miskin kan. Yang ada itu orang kaya nganiaya orang. Nah itu fakta-fakta di dunia itu seperti itu. Kalau kita kalau dianiaya itu berarti mari kita bilang bahwa kita itu berarti miskin karena dianiaya. Tapi kalau kita orang kaya dianiaya, dia akan ngomong dengan kekayaannya. Oh nggak dibagi ya kita beli sendiri ya. Jadi Mas Mario dari itu contoh saja. Mungkin peristiwa seperti ini kan sering berulang antara si kaya sama si miskin. Nah itu berulang. Kenapa berulang? Karena pengen munculin sifat sombongnya itu. Orang kaya itu kalau namanya orang kaya, ya seperti di sinetron-sinetron gitu lah. Orang kaya itu kalau turun dari mobil bagaimana, naik mobilnya seperti apa, kalau datang harus bagaimana, itu kan aturannya orang kaya. Jadi orang kaya punya gaya hidup sendiri lah. Maka yang ditanya itu mereka itu, mana orang-orang yang sombong? Ada lagi nomor dua, wa abna'il jababir, mana anaknya orang-orang yang sombong. Jadi bapaknya sombong, anaknya ikut sombong, udah lengkap itu. Karena kalau bapaknya nggak sombong, anaknya nggak mungkin sombong. Kalau bapaknya bisa didik dia jadi baik, santun, berakhlak mulia, ya dia tidak akan ikut. Maka dimulai dari bapaknya dulu. Sang pemilik kekuasaan itu kan bapaknya. Anaknya bagaimana, istrinya seperti apa, ya itu. Atau dipanggil mereka. Wa ainal muluk wa abnaul muluk. Mana raja-raja itu? Dan anak-anak raja itu mana dulu di dunia ini? Mereka itu, orang-orang yang sombong itu sudah mengambil kesombongan karena kekuasaan. Bahwa dia bisa begitu, disultani karena kekuasaanku. Tak kasih begini, tak kasih begitu, itu semuanya Allah yang kasih. Tidak mungkin hadir sendiri kira-kira begitu. Ya, sepengetahuan saya itu kan di atasnya orang kaya masih ada orang yang lebih kaya, setahu saya begitu. Ada orang kaya banget Bapak Ibu, ya pakainya lusuh, ya tasnya cuma dari plastik. Gitu. Kalau ngaji ke tempat saya itu pakai tas, ya nggak berjanji tas jelek, cuma isinya duit semua. Satu tas itu duit semua. Wah itu luar biasa orang. Ya beliau kelihatan wajahnya sih kayak orang nggak punya duit, tapi duitnya mantap. Enggak, beliau tuh ini sih, cuman punya kontrakan aja sih, enggak banyak, cuma 1000 pintu. Punya ruko 200. Oh iya sering ada itu. Orang ini dibuktikan kekayaannya dengan wakaf tanah kepada kita. Ustaz tanah itu saya beli, kasih tahu sama yang punya. Mau dijual berapa? Wih, itu ngeri gak lagi. Kita aja sampai takut itu beneran. Kita beli berapa aja sampai ya? Mantap ini kalau ada orang kaya ini menarik gitu. Ya majalahnya lusuh, tasnya lusuh. Waktu pergi ke bank ternyata orang banknya cium tangan semua. Ternyata dia nasabah prioritas. Wah, ngeri. Kalau ada orang begitu-begitu tuh kalau banyak, kelar nih dunia. Ya, orang kayak gitu tuh banyak, kelar. Nah, kadang-kadang ini sudah kaya banget ya tidak, ya miskin juga tidak, itu yang susah. Jadi kaya tidak, miskin juga tidak, susah. Serba salah aja. Makanya sombong jangan diterus-terusin. Karena kita bisa ngapa-ngapain itu karena bisultani, karena kekuasaan saya. Wa afnaitu al-muluka bi'adumati, dan kamu itu ya mengambil kerajaan-kerajaan itu karena keagunganku saja. Saya mengizinkan itu. Sehingga ketika Bapak membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah yang punya kan, yang mengasih kekuasaan kepada Allah. Ya, semoga orang-orang yang dikasih kekuasaan oleh Allah menguasai sekelumit dunia, ya, setetes dari dunia ini, semoga dia tidak lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha memiliki segala sesuatu. Ini orang-orang yang sombong-sombong dulu yang ditanya. Makanya sombong perlu diulang-ulang.
sombong itu dosa pertama kali yang ada di muka bumi. Siapa yang mengerjakan? Iblis. Apa bentuk sombongnya? Dia tidak mau sujud. Apa bentuk sombongnya? Merasa dirinya lebih baik. Kenapa dia begitu? Karena dia diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Di mana letak sombongnya? Allah tidak pernah kasih tahu bahwa unsur penciptaan api lebih baik daripada tanah. Disitulah sombongnya muncul. Allah tidak pernah kasih tahu. Allah tidak nyebutin bahwa uangnya bapak lebih banyak daripada uangnya orang lain. Allah nggak pernah kasih tahu. Maka menyombongkan kekayaan itu sama dengan memesinkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti kalau kekayaannya itu diaudit, sumbernya dari mana, salah apa benar, nyuri apa kagak. Ngeri. Hati-hati Bapak Ibu ya. Yo saya mah jadi guru ngaji Bapak Ibu. Kita ngaji aja. Tapi ada sebagian tempat yang duitnya kayaknya nggak ada serinya, jor-joran ketika dia amal soleh masalah uang gitu ya. Ya 2 minggu kemudian ditangkap KPK, penjara 5 tahun, habis itu keluar datang lagi ke masjid. Kalau taubat bagus, habis itu sombong lagi gimana? Kalau habis ditangkap sombong lagi ya itu susah itu. Lah pengennya kita itu kalau habis ditangkap itu ya rendah diri. Oh ternyata dulu dia kaya, dia dermawan itu karena duitnya nyuri. Ini piye kata saya. Kayak siapa itu baru suruh bayar sekian miliar, ternyata dia nyurinya 400 triliun, di penjara 5 tahun. Ya, masih untung mana ya? Kan saya bingung. Dia bayar dendanya cuma misalnya 100-200 miliar, nyurinya 400 triliun, di penjara 5 tahun. Ya kan berarti dia masih dapat banyak. Nunggu di penjara 5 tahun kan masih sebentar, masih punya 450 triliun. Untung Pak. Mungkin benar ya kata TikTok dia. Orang-orang yang di negaranya hukumnya nggak kejam gitu ya, dia lari ke negara yang hukumnya itu biasa. Kayak Indonesia kan hukumnya nggak kejam loh. Dia korupsi dikasih tempat itu di kita. Makanya orang pada geser ke kita itu benar nggak ya? Nggak itu TikTok. Saya ya antara percaya sama tidak percaya juga ya. Artinya tapi diri kita kan benar ya. Kalau orang nulis banyak itu mah dilindungi loh. Di penjara itu diciumin tangan selama ada tempat. Lagi dia itu kan. Terus ada ininya, ada AC-nya, ada. Saya kemarin pernah itu ketemu sama orang terkenal, saya nggak sebut namanya. Saya ajak salaman tuh kaget. Gimana kabar Pak? Oh baik. Dari kurang Pak. Tidak harus dinas. Siapa ya? Saya orang Indonesia aja Pak. Lu kok kenal saya? Bukan Bapak terkenal. Ya terkenal karena korupsinya, bukan karena baik. Saya nggak sebut nama kan? Saya juga nggak minta foto juga. Dan itu sholat bareng lagi sama saya itu. Saya ingin imam, beliau jadi imam, ketemu lagi. Nah, waktu itu pesawat, ternyata dia duduk di bisnis, saya di belakangnya. Oh, semoga duitnya sudah halal ya. Beda, orang kalau duitnya banyak tuh pesawatnya bisnis. Kita yang orang awam ya di belakang. Nah itu di depan saya. Oh ini bedanya orang kaya sama nggak orang duit. Yang banyak duit ya bisnis, yang nggak punya duit di belakang. Beda. Apa di bisnis? Ya tidurnya jauh ya. Yang melayani khusus kan gitu ya. Kalau kita kan melayani kan pramugari rame-rame tuh, rame-rame. Kalau itu kan nggak berdua-dua, tangannya mau dipijit Pak, oh nggak usah. Orang bisnis, kakinya dilam nggak Pak, oh nggak usah. Itu kan kalau ada orang kan dilam bener Pak, mukanya dilam. Kalau kita kan dikasih tisu panas, ngelap sendiri itu. Kalau yang di bisnis mereka dilapin. Lah, enak ternyata itu. Oh iya Pak. Welcome drinknya apa nih? Mau apa, semuanya disabarin. Kalau bisnis kan begitu. Ya saya sih sudah puluhan kali terbang kemana-mana itu belum pernah bisnis. Pernah satu kali itu promo, karena promo jadi pelayannya nggak ada. Itu takdir di saya gitu.
Saya pernah naik bisnis itu sekali seumur hidup saya, tapi ya promo tadi. Karena promo jadi pelayan itu nggak ada. Semuanya itu jamaah umroh di bisnis karena itu kosong, semuanya ditempatkan oleh kita ya. Cuman promo. Ya pelayannya ya cuma lalu-lalang aja. Ya sama kayak tadi kasih tisu panas terus jalan. Kalau yang bisnis nggak begitu. Tisu panas harus jaga. Mungkin bedanya gitu ya. Enaknya orang punya duit. Nah, yang penting Bapak Ibu kalau punya duit, alhamdulillah. Yang penting jangan sombong. Ya, kita aja pesan saya. Wadah karafil khobar. Ada lagi berita data riwayat yang lain. Ana zababiratu yakhshu syaruna yawmal qiyamah ala suri durri asghar. Bahwa orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk dur. Bapak tahu dur? Dur itu biji yang paling kecil. Misalnya cabai, biji cabai itu dur. Misalnya kedelai, kedelai itu dur. Apalagi kacang, kacang itu dur. Itu bentuk paling kecil itu. Tadinya di dunia masya Allah, di akhiratnya nanti dia zur. Kecil sekali. Asgharul khalaik, dan orang-orang sombong ini nanti menjadi makhluk yang paling kecil. Kalau bahasa kita apa ya? Ya kalau kita gede-gede, kan ada yang kecil-kecil gitu kan. Apa sih? Cebol ya? Kerdil, teman. Kerdil boleh, cebol ya barangkali. Itu yang saya tahu bahasanya ya. Bapak mencari sendiri bahasanya ya. Asgharul khalaik khulqatan litajabburihim 'alal ibad. Kenapa mereka dikecilkan oleh Allah? Karena sombongnya mereka kepada hamba-hamba manusia waktu di dunianya. Wajababirtuhumul ladina tujabbiru 'alal khalqi. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang mereka sombong kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa al-ittiba'i sunnati Rasulillah. Mereka juga sombong dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia dengan mengatakan, nah itu kan cuma sunnah. Sombong itu begitu, nah itu kan cuma sunnah. Padahal sunnah itu menyempurnakan. Padahal sunnah itu menyelamatkan. Padahal sunnah itu membahagiakan. Kalau dia ngomong itu kan cuma sunnah, berarti kan dia tidak mau bahagia, tidak mau selamat, tidak mau terangkat derajatnya karena ngikutin sunnah. Karena Al-Quran mengatakan sama Bapak Ibu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan cuma sunnah. Yang meremehkan sunnah itu adalah itu sunnah. Atau ada lagi orang-orang yang suka menyalahkan sunnah. Ini sunnah. Nah, sunnah banyak Pak Ibu. Sunnah itu banyak. Jangan cuma satu aja disenengin, yang lainnya tidak disenengin gitu loh. Ya. Wakilah ada yang berpendapat al-jababiratuhumul ladina yujabbiru al-masakin. Lebih spesifik, orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang mereka takabur kepada orang-orang miskin. Ini siapa yang paling lagi viral? Gus Miftah. Belakangan berita hari ini ya. Bila kemarin saya di kampus tuh baca cara istrinya Gus Miftah ngasih roti ke santrinya dinilai oleh netizen, dicibir oleh netizen. Ternyata saya klik, oh cara ngasihnya nggak sopan, pakai tangan kiri sambil berdiri. Itu mulai, ya apa aja bisa dimunculin lah dia. Kan sama dengan ada orang ini, kalau ada makan enak, ada ustaz datang habis ceramah gitu, ayo silakan makan dulu, makan dulu. Ya itu bagus kalau suruh duluan. Kadang-kadang itu justru orang lain duluan, ustaznya mah terserah mau makan dan mau kafe biarin aja. Itu kalau ada acara begitu, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mau makan. Bapak Ibu berani makan duluan sebelum saya pulang dulu. Silakan makan, saya pulang. Halo, benar nggak begitu? Iyalah enak aja. Itu Nabi Muhammad kan, sunnah itu kan. Kalau ada hidangan itu, aturannya itu, lalu jauh yang punya acara dulu, baru yang seniornya sesepuh-sepuh gitu. Itu sunnah. Dan saya pernah mengerjakan ini di Australia dulu ya. Saya habis ceramah duduk sama sesepuh gitu. Jamaah itu udah makan di prasmanan. Wah saya tersinggung kan. Nah,
sambil mikrofon, Bapak Ibu kok sudah makan ya? Saya belum makan, Bapak udah coba. Bukannya makanan itu hadir karena saya dari Indonesia datang ke sini. Oh iya Pak, ada penceramah maka ada makanan. Nah udah, saya diundang aja belum makan, maka saya sudah makan. Iya, termasuk sesepuhnya, ketua Asosiasi Muslim di Australia, orang Australia asli itu yang dikasih orang Jawa Barat, orang ya. Masih duduk dengan saya juga. Jadi kan nggak sopannya banyak, yang sepuh aja masih duduk, yang ceramah juga masih duduk. Saya harus sampai harus orang itu masih diem aja. Mereka yang memang udah makan, bagaimana? Ini kayak gini, bisa ngaji. Bapak dulu udah duduk di situ. Oh saya pun masuk. Iya, enak aja. Ada lagi yang lebih parah, kalau di video itu lebih parah ya. Kalau nggak ceramah itu mungkin harus. Jadi saya masih kelas 10. Zaman-zaman yang di belakang itu udah keluar ambil nasi uduk, tiap hari gitu. Nah, beberapa kali kita ceramahin baru dia bilang, "Mbok ya, kalau ada hidangan itu sudah selesai acara baru dong ya. Kalau mau pulang duluan nggak usah ngambil apa, biar aturannya benar." Emang apa artinya paling yang dimakan itu aja ya? Makan apa harus menyalahi aturan? Orang miskin itu suka tersinggung ya kayak gitu. Oh ternyata kita orang sombong kadang-kadang nggak memperhatikan. Jadi sombong itu karena merendahkan orang miskin. Waktu apa dan orang-orang lemah. Miskin sama lemah itu udah biasa satu paket. Sudah miskin ya lemah lah, itu dasar paket. Makanya atau bahkan dulu kan ya inama saudara itu kan jadi fuqara wal masakin. Mereka dimuliakan sama Allah. Jadi kalau ada hidangan itu harusnya orang miskinnya menikmati juga. Alama lam yutiku wa hadzal ism qad istaraqa fihi al-khaliq. Dan orang-orang yang tidak sanggup, jadi ada orang yang tidak kuasa, ada orang lemah, ada orang miskin. Wahadal ism, nama-nama ini miskin, lemah, gitu ya. Qad istaraqa fi al-khaliq, sungguh ikut serta di dalam kalimat itu Allah Sang Maha Pencipta. Mereka miskin yang menciptakan juga Allah, benar kan? Dia begitu juga ditakdirkan oleh Allah, memang penguji yang kaya aja. Kalau berteman sama yang miskin itu kayak apa? Kalau saya sih suka menerjemahkan begini, wahai orang kaya, tolong diingat betul, nama kaya itu ada karena ada kata-kata miskin. Kalau kata miskin tidak ada, tidak akan pernah ada kata kaya. Gak ada. Kata sehat itu muncul karena ada yang sakit. Kalau yang sehat sombong tidak mau sakit atau tidak pernah sakit, maka tidak perlu ada yang sakit. Tapi nyatanya kan selalu berimbang. Ada yang sehat, ada yang. Tapi kalau yang diomongin mati, Bapak Ibu, itu gak butuh kata sakit sama kata sehat. Mati ya mati aja. Sehat langsung mati banyak. Sakit terus meninggal banyak. Semuanya serba banyak kalau urusannya mati. Tapi bahwa sakit sama sehat itu punyanya Allah. Jadi kalau lagi sehat jangan sombong. Umur 60 tahun, wah sehat, wah saya masih kuat goes ke Bandung Ustaz. Sombong namanya. Kenapa kok sombong? Itu kalau bahasanya Pak Dokter Suwardo itu namanya tidak teratur olahraganya, nggak teratur, sama nggak rapi, sama nggak sesuai. Ya umur 60 tahun ikut rombongan goes usianya 21 tahun. Ya 60 tahun ngos-ngosan ya waduh, innalillahi. Ini karena dia nggak teratur. Udah 60 tahun lansia itu olahraganya jangan goes, jangan bulu tangkis. Yang disuruh sama bulu cuma disuruh jalan di kolam renang yang sejajar, jalannya mundur setengah jam. Ini ilmunya lansia di mana tuh? Ya, jadi jangan bulu tangkis, rawat keselio katanya. Jangan goes juga, itu sudah gak, bukan untuk dia itu. Jadi olahraganya lancar cuma disuruh masuk ke kolam renang, jalannya mundur biar pinggangnya kuat setengah jam. Oh, ini olahraga benar ya.
Oh kalau di sini bukan goes, jangan main pingpong lama-lama. Pingpong lama-lama lagi. Main pingpong dari jam 8 sampai jam 12. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Itu namanya kelewatan apa itu? Ya takutnya sehat kagak, sakit iya kan gitu ya. Bahaya itu. Menyesuaikan lah, menyesuaikan ya. Masya Allah. Fal Khaliq Jalla Jalaluhu huwa jabbarun 'alal haqiqah. Allah yang Maha Penciptalah, Allah yang Maha Tinggilah, yang hakikatnya Jabbar, Maha Sombong. 'Alal haqiqah itu secara substansinya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau Allah itu wajib sombong. Kenapa begitu? Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, apa kata al-kibriya ridai. Jadi kesombongan itu pakaian. Wajar dong. Kenapa Allah kibriya itu pakaiannya? Langit saya yang buat, bumi saya yang buat, situ saya yang buat. Kenapa jadi situ yang sombong saya tidak sih kan gitu? Kalau situ buat apa sih? Kamu bisa buat apa coba? Bisa buat anak. Anak itu jadi karena saya. Kan gitu kan? Saya begini. Itu karena saya. Saya menemukan result ini. Itu karena saya. Lu kok bisa begitu? Kamu itu pinter, bisa riset mana-mana itu. Kalau pikirannya, otaknya, sarafnya tidak bisa fungsikan, kan bisa itu. Nah kan, makanya jangan sombong. Karena kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita cuma disuruh baca apa? La haula wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Dan pagi hari ini kita dapat ilmu tentang yakinkanlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nanti akan datang satu hari, sebutlah hari kiamat, yang Bapak Ibu itu akan datang tujadilu an-nafsi. Bapak Ibu akan membela diri terhadap diri Bapak Ibu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pembelaan Bapak Ibu tidak akan pernah ada artinya kalau tidak ada bukti-buktinya. Bukti-bukti untuk pembelaan diri itu yang bisa menyelamatkan cuma satu saja, amal soleh kita. Maka hari ini kalau Bapak Ibu bisa amal soleh, sebutlah nama Allah. Karena amal soleh itu bisa dikerjakan karena Allah kasih nikmat sama Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita bisa mengerjakan amal soleh dan hari-hari berikutnya, maka sebutlah nama Allah. Alhamdulillah. Apa itu amal soleh? Duduk di majelis ilmu dia nikmat, ketemu sama orang soleh dia bahagia, itu amal soleh. Punya komunitas baik-baik, itu alhamdulillah. Nah, mulai digeser lah kayak gitu. Jadi jangan duduknya sama yang lain-lain gitu ya. Duduklah sama yang soleh-soleh, karena itu akan menghadirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lewat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dalam hidup kita. Kemana orang-orang yang miskin tapi tidak kenal sama Allah? Mana orang-orang yang lemah tapi dia tidak mau datang ke rumah Allah? Mana orang-orang yang suka lalai kepada Allah? Semuanya ditanya. Nah, mari kita jawab. Saya tidak lalai, saya mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Ketika dia datang sama Allah, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga, sombong wajib dihilangkan. Karena yang punya kesombongan itu hanya Allah saja. Kita tidak boleh, manusia tidak boleh sombong. Alasannya sederhana, karena hidup kita yang kasih Allah. Kecakapan, kepandaian, keahlian yang dimiliki oleh kita bukan karena kita latih lalu hadir jadi pandai, tapi pandai itu anugerah dari Allah. Akal pikiran, kecerdasan dikasih oleh Allah. Kalau kemudian beda-beda cara Allah kasih itu tujuannya biar mereka itu berteman. Ada yang pinter, ada yang bodoh, itu teman. Jadi bukan rival. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, maka bertemanlah. Kalau ada orang sakit, tolong ditengok, jangan malah disyukurin. Syukur tetangga sakit, jangan.
Karena yang meninggal duluan boleh yang sehat dulu. Yang sakit masih hidup, yang mati malah yang sehat. Kita nengok rumah sakit, bukan yang di rumah sakit meninggal, belum tentu. Yang meninggal yang habis nengok dari rumah sakit. Jadi orang pada keder tuh liatin rumah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti tafsirnya semua orang komplek itu yang sudah sakit 10 tahun. Ternyata yang meninggal adalah yang sehat belum pernah sakit. Coba. Saya nggak percaya. Memang meninggal itu banyak orang nggak percaya, tapi faktanya ada. Maka sombong tidak boleh. Kalau sehat bukan berarti tidak ingat sama yang sakit. Semoga ada manfaatnya, ada berkahnya, ada peremukannya. Setidaknya hati kita disentuh. Semoga menjadi lebih baik. Itu bagian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.